Assalamualaikum, halo, semangat pagi, super besti info ekonomi. Senang sekali saya Rudi Sukmana dapat menjumpai Anda semua kembali dalam acara wawancara khusus Info Ekonomi TV. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak super besti info ekonomi berbincang dengan Direksi PT Great Eastern General Insurance Indonesia. Saya sapa dulu, beliau adalah Presiden Direktur PT Great Eastern General Insurance Indonesia, Bapak Ajis Adam Sattar, dan Marketing Direktur PT Great Eastern General Insurance Indonesia, Ibu Chong Chun Ling. Semangat pagi, Bapak Ajis Adam Sattar dan Ibu Chong Chun Ling. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Senang sekali ketemu Pak Rudi. Terima kasih Ibu, Bapak, sehat-sehat selalu semua. Sebelumnya kami berterima kasih atas waktu luang yang diberikan untuk dapat berbincang dengan Info Ekonomi TV. Baik, Pak Ajis, Ibu Chunli, kita segera saja pada perbincangan. Saya kepada Pak Ajis terlebih dahulu. Pak Ajis, bagaimana Pak overview Anda terhadap performance perusahaan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, terutama dalam 1 tahun terakhir ini, Pak? Silakan, Pak Ajis. Terima kasih, Pak Rudi, dan terima kasih juga ke Info Ekonomi. Tahun lalu, performanya sangat bagus. Kami tumbuh lebih dari 22%, dan claim ratio-nya juga sangat rendah, dan tahun lalu kita memang positif. Itu sudah 3 tahun kita ada hasil positif sejak akuisisi oleh Great Eastern dari tahun 2019, 2020, dan 2021. So, masih saya lihat kinerja dari tim dan semua hubungan dengan business channel sangat bagus. Terutama juga ada new strategy untuk business development yang sektor digital dan affinity dan perbankan juga itu sudah cukup memuaskan dan berhasil dalam waktu cukup dekat. Ada tambahan dari Ibu? Oke. Jadi kami cukup merasa hasil yang sangat memuaskan untuk 2021, yang mana kinerja kami sangat bagus, dan tentunya itu tidak lepas daripada komitmen kami kepada industri ini dan juga kerja keras dari seluruh tim yang ada di PT Great Eastern General Insurance Indonesia. Saya pikir itu. Baik, kita lanjut. Bu Chunling, Pak Ajis, saya mungkin agak pelan-pelan, mudah-mudahan suara saya bisa jelas terdengar. Yeah. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini seperti apa nih visi dan misi Great Eastern General Insurance Indonesia dalam membangun corporate brand-nya di Indonesia? Seperti apa nih? Silakan Ibu Chunling. Ya, visinya perusahaan itu sebenarnya simple, tetapi kita itu memimpikan sesuatu yang besar lah tentunya, dan kami punya visi ingin menjadi asuransi yang menyediakan jasa asuransi yang menjadi paling dicari lah, dalam arti kata penyedia layanan yang terdepan buat semua pelanggan kami. Dan tentunya ini tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang maksimal. Dan kita itu nggak lupa bahwa bisnis partner kita itu kan ada broker, ada agent, ada bank. Dan kita mau bahwa dengan pelayanan yang dikenal dan dirasakan oleh setiap pelanggan. Sebenarnya itu. Dan menjadi asuransi yang menyediakan solusi sebenarnya buat semua business partner maupun customer. Saya pikir itu visi kita untuk jangka panjang. Dan untuk para pelanggan kita juga menerapkan 3 nilai yang utama, yaitu integritas, inisiatif, dan ikut serta. Saya pikir ini menjadi dasar daripada culture-nya perusahaan. Jadi selalu punya tanggung jawab penuh, memberikan pelayanan yang maksimal,
kemudian punya inisiatif mencari solusi, dan juga ikut serta. Ikut serta ini mungkin kami tidak diam, tetapi selalu ikut serta dalam hal semua solusi yang memang dihadapi oleh kita bersama, yaitu business partner maupun customer. Dan juga saat ini kami lagi mencoba untuk merefresh brand kita, yaitu dengan tagline kita itu adalah Reach for Great, yang mana kita mengajak semua business partner maupun klien meraih kehebatan kita bersama. Dan tentunya melalui satu komitmen ini, kita akan sama-sama maju dengan meraih kehebatan kita masing-masing, dengan saling pegang tangan, saling mensupport, supaya semua mimpi itu akan tercapai dengan baik. Itu sebenarnya. Saya melihat ini, akhir-akhir ini perusahaan-perusahaan asuransi itu semakin strike kompetisinya. Tapi mungkin Ibu melihat punya pandangan tersendiri melihat kompetisitas perusahaan-perusahaan asuransi pada saat ini. Seperti apa mungkin pandangan Ibu terhadap kompetisitas dewasa ini? Ya. Iya Pak Rudi, kalau kita lihat bahwa industri ini punya 78 asuransi. Semuanya menjual produk yang sama. Tetapi kita bilang bahwa kompetisi itu nggak pernah stop. Dan setiap perusahaan mencoba bersaing. Ada yang dengan sehat dan tentunya ada yang tidak sehat. Tetapi kita percaya Pak, persaingan itu nggak pernah kita takutkan sepanjang kita tetap memegang komitmen yang tadi kita sebutkan di visi misi kita. Memberi pelayanan yang terbaik, membuat customer itu begitu yakin bahwa mereka tidak salah pilih. Dan tentunya bahwa setiap asuransi itu boleh menjual, tetapi customer adalah penentu akhirnya bahwa mereka harus memilih asuransi yang tepat dan dapat dipercaya. Kemudian kita itu juga bukan hanya memegang komitmen kita kepada customer, tetapi bisnis partner kami, yaitu ada bank, ada agen, ada broker, dan semuanya itu akan menjadi satu tim yang baik. Bagaimana kita membuktikan bahwa yang kami jual itu adalah janji dan komitmen, bukan hanya sekedar harga dan produk. Saya pikir itu pada akhirnya pemenangnya adalah mereka yang menepati janji. Itu sih Pak. Lantas apa yang menjadi keunggulan dari Great Eastern sehingga bisa menjadi magnet bagi nasabah atau calon nasabah? Ya, kami itu punya produk yang cukup lengkap Pak. Jadi tidak hanya mengikuti apa yang ada, tetapi kami mencoba memberikan produk yang memang benar-benar sesuai kebutuhan daripada customer. Dan inovasi produk itu penting. Dan kami sekarang juga mencoba masuk kepada affinity dan digital produk. Saya pikir ini mengikuti tren yang ada, sehingga customer itu tidak pernah stop di 1-2 produk, tetapi kita banyak produk yang memang mereka dapat memilih mana yang sesuai kebutuhan mereka, usaha mereka, dan operasionalnya mereka. Jadi tidak pernah kita berhenti untuk kreatif, untuk mencari produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Itu mungkin keunggulan kami. Kalau kendala yang paling krusial mungkin yang paling dirasakan oleh Great Eastern dalam mempertahankan prestasi itu, apa yang biasanya terjadi? Silakan. Yang paling krusial mungkin bagaimana bisa kami menjangkau masyarakat luas tanpa ada hambatan sebenarnya. Jadi itu memang butuh waktu Pak. Jadi kami mencoba bagaimana kami bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tetapi tentunya itu butuh waktu. Karena saat ini tentu perangkat digital IT itu harus lengkap supaya kami bisa masuk ke semua daerah. Karena kita tahu Indonesia itu sangat luas Pak, terdiri dari sekian ribu pulau. Tentunya kami mengharapkan suatu hari produk kami itu dimanapun lah. Tetapi itu tentunya bahwa itu perlu waktu dan investasi yang mungkin cukup besar supaya kami menjadi asuransi yang gampang dicari oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Berarti atau mungkin sampai saat ini sudah ada berapa kantor cabang Eastern yang ada di Indonesia ini? Ya,
Kami itu punya 3 kantor cabang utama, 5 kantor pemasaran, dan 3 sales office. Dan memang selama ini kami melihat bahwa ke depannya, karena kita tahu bahwa teknologi itu sangat canggih, Pak. Jadi kita tidak punya rencana mengembangkan lebih banyak lagi kantor-kantor, karena begitu nanti semua orang bisa akses produk melalui online, sebenarnya kita nggak perlu terlalu banyak kantor cabang. Jadi itu yang mungkin menjadi planning kami ke depannya, bagaimana supaya membuat semua orang gampang berinteraksi dengan kami melalui digital. Jadi ada transformasi digital, Bu, ya, yang mungkin sudah mulai itu adalah planning. Oh, planning. Kapan, Bu, kira-kira, Bu? Ya. Sekarang kami itu sudah mulai produk digital Affinity itu dengan beberapa insurtech yang ada di masyarakat, di industri ini, dan pelan-pelan kami sedang mengembangkan ke arah yang lebih luas. Dan kami mendevelop platform kami sendiri untuk kedepannya, dan sedang berjalan. Ya, mungkin dalam waktu dekat masyarakat Indonesia juga akan melihat PT Great Eastern ada mungkin tersedia untuk diinstal di Play Store Google, terutama, Bu, ya. Jadi mungkin saya ulangi, ke depan mungkin dalam waktu dekat masyarakat Indonesia akan melihat Great Eastern ada di aplikasinya ada dan siap di Google Play Store mungkin, Bu, ya, untuk siap diinstal oleh masyarakat, Bu. Seperti itu mungkin. Iya, Pak. Dan kita tahu bahwa di beberapa platformnya insurtech mungkin Great Eastern General Insurance Indonesia itu menjadi di top listnya mereka, karena produk kita yang cukup baik dan juga mungkin pelayanan yang cukup bagus juga. Baik, Ibu Chunling, mungkin itu salah satu inovasi yang yang sedang dijalankan oleh Great Eastern. Apakah mungkin ada inovasi lain, mungkin terutama dalam varian program promosi yang lain, Ibu? Inovasi-inovasi yang dijalankan oleh PT Great Eastern. Apakah ada mungkin inovasi-inovasi yang dijalankan PT Great Eastern selain mungkin akan melakukan transformasi digital? Iya, Pak. Kalau dibilang inovasi, saya pikir digital ini kan berkembang cukup pesat. Tentunya kami akan selalu ada di industri itu dengan semua SDM yang kami punya, dan tentunya kami stop untuk merekrut orang-orang di industri ini untuk mendukung atau memperkuat tim kami, akan selalu memberikan produk-produk yang inovatif, karena saya pikir bahwa di dunia era yang begitu berubah setiap saat, saya pikir semua yang akan mendukung kemajuan dari satu perusahaan adalah produk yang inovatif, kemudian SDM dengan skill yang cukup, ilmu di industri yang bagus, sehingga orang akan melihat bahwa Great Eastern itu tidak salah menjadi salah satu partner mereka dalam hal memilih produk yang cocok buat dia. Caranya, Bu, dalam membangun client engagement loyalty-nya itu apa yang biasa dilakukan, atau mungkin yang memang dilakukan oleh kami itu punya komitmen, Pak. Jadi kalau orang pernah merasakan klaim atau pernah memberikan masukan atau merasakan klaim, dia akan berpikir 2 kali untuk pindah. Kenapa? Kami ingin menciptakan satu testimoni dari si klien bahwa dia tidak pernah salah memilih asuransi. Jadi itu yang akan menjadi klien itu mempromosikan Great Eastern itu melalui testimoninya dia. Saya pikir itu adalah iklan yang paling ampuh sih, Pak, daripada kita hanya menjanjikan dalam brosur. Jadi setiap klien yang pernah merasakan klaim, dia akan merasakan perbedaan itu. Saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus dengan persaingan apapun, dan itulah yang membuat klien itu menjadi loyal. Saya pikir itu.
Saat ini Bu, posisi Great Eastern itu berada di level mana nih dalam bisnis asuransi di Indonesia? Berapa besar pangsa pasar yang dimiliki? Kami sebenarnya belum terlalu besar, Pak. Kalau dibandingkan dengan beberapa asuransi yang punya captive yang cukup besar, punya Contohnya, grup yang besar, tentu, ya Pak. Contohnya mungkin apa? Perusahaan asuransi lainnya captive-nya lebih besar. Ya, saya mungkin bisa sampaikan ke Pak Rudi bahwa kami tidak sebesar Sinarmas, kami tidak sebesar BCA, tetapi kami akan mencoba menjadi asuransi yang bisa bersaing, walaupun kami tidak sebesar beberapa pemain raksasa atau big player di industri. Tetapi kami punya tempat tersendiri di hati para broker, agen, banka, dan klien. Saat ini sudah ada berapa banyak jumlah agen atau broker asuransi yang dimiliki oleh Great Eastern sebagai kekuatan dari Great Eastern itu sendiri? Kami punya 465 agen. Iya. Tentunya agen yang kami maksudkan adalah agen aktif yang bukan hanya sekedar nama, tetapi mereka harus aktif. Dan kami punya 25 besar broker yang ada di industri ini sudah merupakan bisnis partner kami. Dan kalau untuk banka, memang kami belum lama karena baru 2 tahun ini kami terjun ke bisnis bank insurance. Sejak kami itu punya grup yaitu Bank OCBC, sehingga kami mulai mencoba mengembangkan bank. Saya pikir kedepannya mungkin bisnis partner kami akan bertambah, terutama untuk bank yang bukan grup kami. Oke, ini berita ya saya baru dengar. Ternyata OCBC ini masih bagian dari Great Eastern, Bu, ya, untuk OCBC banknya. Iya, itu bukan. Oke, terakhir mungkin untuk Pak Ajis, apa yang mungkin menjadi harapan Bapak nih, Pak, ke depan? Sebenarnya Pak, saya lihat sebagai kami pemimpin, kami tentu sangat berharap agar lebih banyak masyarakat di Indonesia yang semakin sadar dan akan pentingnya untuk melindungi diri, aset dan bisnis dengan asuransi. Sehingga masyarakat bisa fokus untuk mengembangkan bisnis dan mempercayakan melindungi risiko kepada kami, Pak. Biar mereka bisa ambil risiko dan tumbuh lebih besar karena ada pegangan di belakang adalah asuransi. Biar itu sangat membantu ekonomi untuk tumbuh, Pak. So, itu salah satu faktor yang ekonomi bisa tumbuh dengan sehat karena ada backup dari asuransi. So, penetration rate di Indonesia masih sangat rendah, masih di bawah 3% untuk masyarakat di Indonesia. So, kami masih ada PR besar, Pak, homework besar untuk ngajar financial literacy. Dan itu salah satu proyek di bawah OJK untuk mendorong financial literacy kepada semua masyarakat Indonesia. Baik. Untuk Bu Chunling, Bu, mungkin ada saran Bu kepada masyarakat Indonesia sebagai calon nasabah untuk PT Great Eastern? Silakan, Ibu. Iya, iya. Saya pikir kita tahu isunya banyak di masyarakat. Kepada masyarakat luas, jangan salah memilih asuransi. Karena asuransi itu tidak, kalau salah memilih, tidak semua itu menjamin, malah menjerumuskan. Dan kita tahu beberapa asuransi yang namanya mencuat karena dia itu akhirnya di stop izinnya oleh OJK. Dan tentunya masyarakat itu harus lebih pintar, tidak tergiur dengan iming-iming harga yang bagus, murah, banyak hadiah, kemudian banyak privilege. Ternyata itu sebenarnya tidak sehat gitu. Jadi itu sebenarnya himbauan kita ke masyarakat. Jeli memilih asuransi, jeli memilih produk yang dibutuhkan supaya tidak sia-sia. Itu aja Pak Rudi.
Baik. Untuk Pak Ajis dan Ibu Chunling, terima kasih banyak telah berbincang dengan Info Ekonomi TV. Sukses selalu untuk Pak Ajis, Bu Chunling, dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap sehat dan tetap semangat. Baik, Super Besti Info Ekonomi, demikian bincang-bincang kita dengan Terima kasih Pak Rudi. Baik, ya, terima kasih, Bu. Baik, Super Besti Info Ekonomi, demikian bincang-bincang kita dengan direksi dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia. Semoga segala informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Demikian, saya Rudi Sukmana undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu untuk Anda semua, tetap sehat dan tetap semangat. Salam Super Best.